Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran Bapak, Ibu, dan saudara dan saudari sekalian pada diskusi kali ini. Diskusi pada kali ini mengangkat tema kelebihan dan kekurangan e-learning menurut pandangan siswa. Yang bertugas pada diskusi kali ini adalah saya sendiri, yaitu Hilmi Syafiq sebagai host, lalu Bapak Mugiono ST selaku moderator, dan Ibu DRA Umi Asiningsih selaku pemateri. Oke, untuk mempersingkat waktu, saya persilakan Bapak Mugiono ST selaku moderator untuk melanjutkan. Kepada Bapak Mugiono, waktu dan tempat dipersilakan. Baiklah, terima kasih Saudara Hilmi yang telah menyiapkan. Saya sapa semuanya dulu, biar selamat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Mari kita ucapkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat dan hidayatnya kita dapat berkumpul lagi nih di room online ya, di room online ini. Semoga kita semua peserta webinar kali ini dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari penyakit yang sedang ngetren ya. Ya meskipun ngetren yang namanya penyakit ya harus dihindari kan ya. Saya Mugi selaku moderator yang akan memandu acara kali ini. Ini sangatlah istimewa ya karena dalam 2 jam ini ya Bu Umi saya ngisi ya 2 acara sekaligus, 2 materi yang berbeda, ya. Benar-benar luar biasa. Ya, sangat istimewa telah hadir. Ya. Ini ada 2 instruktur kita, Bu Sugi, ya, Natu Pantun. Terima kasih atas kehadiran, sehat selalu. Ibu Yeti yang selalu ada, ya, selalu menyempatkan waktunya. Terima kasih, sangat istimewa ini ya. 2 acara hadir terus. Ya. Tadi Ibu Sugi luar biasa. Tadi ngisi acara Ibu ya? Iya, ngisi acara baru selesai. Seri ke-3. Sekarang masih ada seri ke-4, tapi saya kecilkan suaranya. Wah, saya fokus ke sini. Ya inilah keuntungan dari teknologi Bu ya. Ini kalau offline, ya kalau offline nggak bisa hadir bersamaan kayak gini nih. Ini karena online ini luar biasa. Ya terima kasih Bu Sugi. Terima kasih kepada adik-adikku sekalian ya telah menyempatkan waktunya bisa hadir di acara ini. Ya. Kali ini kita akan ulas tentang kelebihan dan kekurangan e-learning ya menurut pandangan siswa yang akan disampaikan oleh Mem Umi. Mem Umi atau namanya DRA Umi Asiningsih adalah pengajar SMA PGRI Depok. Adapun rangkaian acara kali ini ya, acara kali ini yaitu pembukaan ya, kemudian pemaparan materi yang akan disampaikan oleh DRA Umi Asiningsih, kemudian ditutup dengan sesi tanya jawab. Kita sepakatin bersama ya. Ketika materi disampaikan, ketika Mem Umi menyampaikan materi, semua peserta webinar harus mematikan mikrofon ya, biar tidak mengganggu, biar konsentrasi mendengarkan ulasannya. Nanti ketika sesi tanya jawab, silahkan Bapak Ibu adik-adik tanya lewat kolom chat ya, atau langsung menyalakan mic ya dengan menyebutkan nama pribadi, instansi, dan diikuti pertanyaannya. Ya. Baiklah, tidak panjang waktu, belajar dengan guru matematika, setelah itu pulang ke rumah. Sebelum acara dibuka, mari kita baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, biar cepat tersampaikan ulasannya dari Mem Umi. Waktu dan tempat saya persilahkan. Monggo Mem. Ya, terima kasih Pak Mugi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada host ya. Pertama saya ucapkan untuk Ananda Hilmi yang telah menyediakan room untuk diskusi pada sore hari ini. Terima kasih juga buat moderator Mas Mugijat yang sudah memberikan waktunya untuk saya untuk memaparkan materi diskusi sore ini. Terima kasih buat Bapak Ibu instruktur, Ibu Sugiyarti dan Ibu Yeti. Selamat sore Ibu. Baik, untuk mempersingkat waktu saya akan memaparkan materi pada sore hari ini tentang kelebihan dan kekurangan pembelajaran daring menurut pandangan siswa. Ya, kelebihan dan kekurangan pembelajaran daring atau e-learning menurut pandangan siswa di sini karena kita ini awalnya perkembangan teknologi ya, informasi dan komunikasi di era industri sekarang ini telah memiliki pengaruh yang besar ya terhadap proses pengajaran atau pembelajaran. Akses teknologi di sini juga mampu meningkatkan kualitas pendidikan, kemudian akses teknologi telah digunakan oleh para pengajar untuk memudahkan proses pembelajaran ya. Sejak ditemukannya teknologi internet, hampir segalanya menjadi mungkin ya dalam dunia pendidikan, sehingga saat ini peserta didik dapat belajar tidak hanya di mana saja tetapi sekaligus kapan saja dengan fasilitas sistem electronic learning yang ada di learning ya di sekolahnya masing-masing. Di negara-negara maju pun negara yang sedang berkembang khususnya di Indonesia, pembelajaran elektronik atau e-learning itu dimulai sebenarnya sudah ada dari tahun 1970-an ya. Banyak orang menggunakan istilah yang berbeda-beda untuk e-learning, namun pada prinsipnya e-learning adalah pembelajaran yang menggunakan jasa elektronik sebagai alat bantunya ya. Penyampaian materi melalui daring atau dapat bersifat interaktif sehingga peserta belajar itu mampu berinteraksi dengan komputer sebagai media belajarnya ataupun dengan HP gitu ya. Nah, sebagai salah satu contoh yang menggunakan pembelajaran media elektronik atau menjalin hubungan itu contohnya seperti pembelajaran kita harus bisa menggunakan internet itu untuk browsing, chatting atau video call gitu ya. Seperti ini juga kita kan membutuhkan alat melalui media elektronik. Dan dalam hal ini komputer dan HP ataupun internet akan memperoleh hasil belajar yang lebih efektif ya, menghasilkan belajar yang lebih efektif dan baik daripada pembelajaran konvensional. Media bisa menjadikan tolak ukur sejauh ini mana pembelajaran online dinyatakan masih minim ya awal-awal itu, tapi sekarang kayaknya sudah maksimal ya, sudah terbiasa dengan jaringan dan fasilitas yang lengkap kita bisa menggunakan pembelajaran lewat online itu dengan baik. Sulit juga kita misalkan fasilitas yang dimiliki mungkin berbeda-beda, kemampuan antara kedua belah pihak, antara guru siswa juga berbeda juga, ada berpengaruh pada penerapan sistem daring mungkin. Di sini ketentuan yang dihadirkan atau menghadirkan berbagai ketidakpuasan atau ketidakefektifan dari sistem daring darurat selama pandemi COVID-19 ini sehingga dari pemerintah menganjurkan untuk sekolah-sekolah itu menggunakan pembelajaran PJJ atau daring gitu ya. Nah, di sini saya akan menjabarkan mengenai kelebihan dan kekurangan dari pembelajaran daring atau e-learning menurut pandangan siswa. Kelebihan, next, Hilmi. Kelebihan dan kekurangan daring berdasarkan pengalaman siswa ya. Saya sebenarnya ini materi ini saya waktu itu pernah menanyakan ke beberapa siswa gitu ya. Bukan wawancara sih, menanyakan gimana sih ada nggak sih kelebihan dan kekurangannya gitu. Saya pernah
pernah mencoba bertanya gitu ke anak-anak. Waktu anak-anak itu kan ada yang menggunakan daring dan ada yang luring gitu ya, ke sekolah mengumpulkan tugas gitu. Nah, terkait pengalaman tentang kelebihan dan kekurangan pembelajaran yang berbasis daring, di sini saya akan memaparkan beberapa kelebihan ya, kelebihan untuk pembelajaran ini ya. Siswa kalau kelebihannya itu siswa merasa lebih santai dan senang gitu kelebihannya. Siswa merasa punya lebih banyak waktu di rumah bersama keluarganya. Siswa juga merasa punya lebih banyak waktu beristirahat di rumah. Kemudian siswa merasa lebih rileks dan tidak tegang gitu karena tidak bertatap muka dengan gurunya. Nah, tetapi di sini juga ada kekurangannya. Kekurangannya sebagai berikut ya. Siswa merasa boros dikarenakan kuota jadi cepat habis gitu. Kemudian siswa merasa lebih sulit memahami materi yang disampaikan oleh guru. Mungkin kurang paham gitu ya. Kemudian siswa merasa lebih kurang sedih gitu karena uang jajan yang mereka biasanya dikasih orang tua berkurang karena dibelikan untuk kuota gitu. Siswa merasa kegiatan sosial dengan teman-temannya juga terhambat karena Covid ini kita tidak bisa berkumpul gitu ya. Boleh berkumpul sih tapi tetap menggunakan protokol kesehatan gitu. Nah, next Hilmi. Nah, dari kelebihan dan kekurangan tadi kita bisa menyimpulkan beberapa pembelajaran berbasis daring ini anak-anak yang sudah saya pernah tanya gitu ya. Di sini sebagian ada yang senang, sebagian juga ada yang tidak senang gitu ya. Tidak senangnya itu tadi karena ada kekurangannya, kelebihannya ya ada senangnya karena dia anak-anak itu merasa santai bisa belajar di rumah. Next, Hilmi. Nah, karena pembelajaran daring ini kalau anak yang menyatakan pembelajaran learning itu menyenangkan karena mereka merasakan beberapa kendala atau seperti tidak maksudnya kalau yang tidak menyenangkan ya, kalau yang tidak menyenangkan itu mereka merasa kadang faktor pendukung seperti gadgetnya, gawenya itu kadang kurang support gitu aja, kadang kurangnya pemahaman itu tadi ya, pembelajaran serta adanya gangguan sinyal ini juga sering buat alasan anak. Kadang saya belum bisa ngumpulin tugas karena jaringan internet di daerah saya timbul tenggelam, seperti di saya juga seperti itu. Jadi alasan-alasan itu ya memang masuk akal gitu ya. Sedangkan anak yang merasakan dia lebih menyenangkan gitu, bagi anak yang menyenangkan itu mereka merasakan pembelajaran daring itu katanya lebih efisien ya untuk dilaksanakan. Mereka juga merasa lebih santai, bisa di rumah, bisa sambil rebahan ya. Kemudian ada yang bilang juga lebih tidak tegang saat pembelajaran jarak jauh. Nah, harapan siswa mengenai hal-hal yang harus diperbaiki pada penerapan daring ini, beberapa anak juga pernah saya tanya juga gitu ya, melakukan curhat ya, bahasa sekarangnya itu curhat, bahwa saat ini mereka sudah enak gitu, udah nyaman, tetapi untuk hal-hal yang model-model pembelajaran yang membosankan itu juga memicu anak itu menjadi tidak senang gitu dengan belajar daring ini gitu ya. Kemudian penerapan daring agar pembelajaran berbasis daring ini tidak tidak bikin anak bosan. Bagaimana caranya kita sebagai pendidik ya, sebagai guru menyajikan materi itu supaya anak itu lebih senang atau lebih paham gitu dalam pembelajaran ini gitu. Karena yang saya lihat
sekarang itu ada anak yang beralasan juga, kadang suka alasan bangun kesiangan, jadi mereka tidak absen gitu ya. Itu juga kita sebagai guru juga harus harus bisa memberikan solusi gitu. Gimana sih, padahal sebelumnya kan kita sudah menjalin hubungan dengan orang tua, kerjasama gitu ya, supaya di rumah juga orang tua diminta untuk mendampingi gitu. Nah, dalam hal ini beberapa dari 35% itu anak lebih tidak senang gitu ya, tidak senang. Tapi di sini yang sudah saya pernah tanya, ini sebenarnya khusus intern di sekolah kami, saya menanyakan itu bukan pandangan siswa SMA PGRI, Bu. Jadi bukan pandangan siswa secara keseluruhan umum gitu ya. Itu hampir 65 menyatakan katanya senang gitu, senang diberi pembelajaran seperti ini, PDR ini gitu. Saya kira cukup sekian pemaparan dari kami tentang kelebihan dan kekurangan dalam pembelajaran daring atau e-learning menurut pandangan siswa. Dari kami cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Laki-laki ini, Bumi ini menyampaikan materi memang pas suasananya ini. Jadi tentang daring, tentang e-learning, memang ini ya ada yang masalah, ada yang enggak buat kita semua ya. Dan ini tadi kan tentang siswa, sebenarnya buat guru-guru pun gitu ya. Ada yang diuntungkan, ada yang merasa dirugikan kan gitu. Tapi tadi saya lihat ini Bu Sugi merasa beruntung ya Bu ya, bisa menghadirin acara 2 acara sekaligus dengan daring kan gitu. Jadi semua ada kelebihan, ada kekurangannya. Baiklah, karena ulasan sudah selesai, saya buka untuk sesi tanya ya, tanya jawab. Jalan-jalan tidak boleh sambil makan, nanti kena marahnya. Materi sudah tersampaikan, silahkan bertanya. Semoga sesi tanya jawab saya buka. Kan dari Bapak Ibu. Halo, Pak Mugi. Ya, monggo Ibu. Suara saya gimana? Jelas apa enggak ya? Sangat jelas Ibu Yeti. Oh, enggak, soalnya ini lagi di motor saya. Oh iya. Iya, helm itu luar biasa. Iya, perjalanan pulang. Perjalanan pulang. Yeti. Ya, Bu Umi, punten. Ini kan materinya adalah di mata siswa ya. Mungkin alangkah lebih baiknya kalau menampilkan salah satu dari siswa yang dijadikan samplingnya. Jadi maksudnya mungkin bisa 1 atau 2 bisa ditampilkan foto plus biodatanya atau berupa wawancara langsung, itu lebih bagus gitu. Jadi ini mungkin tambahannya dari saya, karena ini kan judulnya di mata siswa. Jadi supaya lebih objektif mungkin ada yang tampilan khususnya. Tapi mungkin ini next bisa ke depannya saja, bisa untuk tambahan itu aja Bu Umi. Ya, terima kasih Bu Yeti. Ya, waktu itu saya memang mewawancarai siswa yang ke sekolah gitu kan, ngumpulin tugas kelas 12. Yeah. Saya bertanya, jawabannya seperti itu gitu. Ada yang ini ada satu hal yang mungkin bisa dijadikan referensi. Ini masukan aja nih dari salah satu siswa. Kebetulan Allahu Akbar. Maaf ya Pak, nggak lihat. Ini biasa ya, mau itu Bu. Iya. Mungkin ini Bu Umi, salah satu tambahannya itu, jadi siswa itu ada yang mengeluh karena mohon maaf ini mungkin bagi kita aja refleksi untuk para guru ya. Jadi ada guru yang hanya memberikan
soal-soal saja gitu. Jadi dia setiap pertemuan soal-soal tapi jarang menjelaskan gitu. Jadi akhirnya siswanya juga jadi jadi agak kerepotan karena banyak banget kalau setiap guru memberikan soal-soal terus. Jadi mungkin masukannya mudah-mudahan bagi kita, termasuk saya pribadi ya, saya juga masih koreksi, mungkin saya juga agak sering memberikan soal, tapi itu sudah saya kurangi dengan cara, kalau saya itu begini Bu Umi, kalau anak ini sharing aja ya. Kalau saya itu, anak-anak itu kan kalau virtual menggunakan kuota besar. Jadi kalau saya itu ada grup khusus PPKN di setiap kelas. Nah, saya mengajarnya itu menggunakan VN, voice note. Jadi saya rekam suara saya, kemudian saya sebar ke setiap grup kelas itu, kemudian saya tunggu responnya kalau ada pertanyaan atau apa. Jadi saya tuh kalau ngajar itu di setiap kelas beda-beda tuh responnya, tergantung pertanyaan dan respon dari anak di setiap kelas itu gitu. Nah, kemudian ketika saya ingin memberikan tugas, saya tidak berbentuk tugas. Tugas itu hanya sekali-kali aja gitu. Jadi saya itu menggunakan sistem bisa kuisis atau kuis langsung di chat WA. Jadi saya batasin waktunya. Jadi saya kasih soal per soal, kemudian mereka jawab. Kalau sudah selesai, tidak menunggu mereka bisa menjawab semua, yang penting mereka ada sampling bahwa pembelajaran itu tetap ada penilaiannya, seperti itu. Jadi kalau saya sekarang ini lebih banyak mengutamakan di voice note dalam WA, karena tadi mengurangi beban pulsa anak-anak. Begitu aja Bu Umi, mungkin ini sharing aja dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Saya juga kalau di kelas 10 lebih sering ke voice note dan video saya gitu, karena kan kelas 10 lebih. Maaf Bu Umi, ini ada keluar. Mungkin sinyalnya Bu Umi ya. Oh gitu ya. Saya nggak ada suaranya saya. Halo, ada cuman timbul tenggelam. Iya, gitu. timbul tenggelam. Kak Nugi, suara saya masih? Ya kadang ini katanya sinyal, mungkin sambil nyari sinyal yang pas ya, kita pindah area gitu, sinyalnya lihat teks sinyalnya agak timbul tenggelam ya, kayak karir. Karir itu kadang timbul kadang tenggelam kan gitu. Ya ini sekarang gimana nih? Iya boleh lah. Coba silakan. Bumi, monggo. Ya. Iya. Udah. Mungkin mau menambahkan tadi dari ungkapan Bu Yeti, ada tambahan dari Bu Yeti itu Mas. Bu Yeti, terima kasih sudah memberikan sharingnya gitu ya. Saya juga seperti Bu Yeti juga, kalau di kelas 10 saya memang sering voice note gitu. Saya biasanya rekaman suara saya dulu, kemudian saya bagikan ke anak-anak melalui, kadang ada pertanyaan sedikit, paling nggak banyak juga, sampai 5 pertanyaan. Kadang juga puisi juga saya berikan, karena puisi juga kayaknya anak-anak senang gitu, karena itu kan ada yang namanya ini ya. Mungkin Bumi, maaf, audionya emang ini kurang bagus. Coba cari sinyal yang keren gitu. Di pulsanya sambil pesan sinyal itu ya. Ini emang masih putus-putus. Mungkin sambil cari sinyal saya akan memang ini bagus sekali ya, tentang sharing ini banyak sekali kalau diulang. Mungkin dari Yusufi pun banyak yang akan disampaikan ya, atau mungkin dari adik-adik juga. Mungkin ada tanya yang lain dulu, mungkin dari sambil cari sinyal yang pas.
tar. Hati-hati. Mau menambahkan atau tanya? Masih Kak. Tumben ini. Jadi ini dalam kondisi daring kayak gini ya, tadi tentang siswa biar semua itu emang dituntut untuk semua guru itu berinovasi ya, inovasi biar siswanya itu tertarik. Jadi itu tantangan buat kita semua termasuk sekolahan. Jadi sekolah itu juga harus mempertahankan sekolahnya biar eksis ya, karena kan daring ini benar-benar tantangan. Itu tantangan berat jadi ringan berat. Nanti kalau jadi secara tidak langsung kita itu kayak ini ya, apalagi ada namanya bimbel online ya. Bimbel online itu kalau saya sih ada melihat bimbel online iklannya itu agak-agak tersinggung itu kan gitu lah. Itu buat tantangan kita. Jadi di iklan itu kan gini, oh dengan ikut bimbel online ini ya, saya nggak sebutin lah, ntar tambah tertarik dengan bimbel itu kan kalau kita sebutin ya. Dengan bimbel ini saya lebih tertarik, lebih jelas dengan guru di kelas. Nah itu tantangan buat guru, buat sekolah yang menyediakan sistem biar siswa itu tetap senang dalam pembelajaran. Ya, mungkin bisa dites untuk suara Bu Umi, coba. Ya Pak, halo Pak, gimana Pak sekarang? Mantap, 100% suaranya merdu sekali. Udah bisa? Iya bisa. Mau menambahkan atau tunggu pertanyaan dari peserta? Cukup kayaknya tadi Bu Yeti sudah sharing juga gitu ya, bagaimana Dwi mau nanya. kita juga. Ya, ini ada penanya itu Dwi Nur Hidayati ya, mau tanya. Iya. Oh ya, ini sebelum tanya, Dwi sebentar. Ini sambil kan ini udah nggak mendengarkan sambil ini. Pak Mugi suaranya malah putus. Saya terima Pak Mugi. Sekarang udah jelas? Ya lumayan. Oke. Memang ini sinyalnya berarti bukan tempat Ibu Umi aja ini. Silakan Dwi, saya persilahkan untuk Dwi. Dwi mau nanya, gimana pendapat Mem Umi tentang, kan kita selama ini pembelajarannya jarak jauh kan di rumah ya Mem ya. Mengerjakan tugas di rumah dari jam 7:30 sampai jam 12. Itu pun pembelajaran biasa. Terus habis itu latihan mengerjakan tugas kan. Terus menurut Mem sendiri gimana pendapatnya tentang orang tua yang belum mengerti gitu tentang kesibukan anaknya tentang belajar ini. Jadi kan kalau kita belajar kadang orang tua masih suka nyuruh kayak adik ngepel, kakak ngepel ataupun segala macam, kemudian nyuruh beli apa gitu. Sedangkan kita misalnya lagi ujian, lagi ulangan, itu menurut Mem sendiri gimana? Terima kasih. Oke, bentar ya. Ini mau langsung dijawab atau di hold dulu? Tapi ini pertanyaannya panjang ini. Tapi kalau orang Mem ini pasti bisa pertanyaan yang panjang itu sudah langsung terekam ya. Silakan kalau gitu jawab aja deh daripada nunggu yang lain dulu, nanti sambil nunggu untuk pertanyaan yang lain. Monggo. Monggo Mem Umi. Silahkan dijawab dulu Mem Umi. Iya, terima kasih Ananda Dwi. Ibu coba jawab ya. Ya, tadi pertanyaannya bagaimana gitu orang tua, intinya orang tua tidak memahami bahwa anaknya itu masih banyak tugas dan sekolah online ini dari jam 7:30 sampai minta tolong suruh nyapu, suruh itu gitu ya. Ya, sebenarnya kitanya sebagai siswa juga harus tahu. Jadi sebelum BDR kaliannya harus nyapu dulu gitu ya, biar orang tua oh ya sudah paham. Waktu ya. Sudah waktu 30 menit itu juga mungkin bisa buat santai-santai atau bagi. Itu putus-putus, mungkin ini terganggu dengan apa? Ada yang ini. Hilmi, saudara Hilmi, coba ya untuk tonnya Yeti di offin dulu Hilmi. Terima kasih lanjut.
Iya, lanjut udah dibisukan. Luar biasa ini, berarti emang fungsi host keren. Lanjut Bu, sekarang jelas sekali. Jadi memang di sini kita memang harus ada hubungan apa ya, pengertian gitu ya. Sebelumnya kan pihak sekolah juga sudah menyampaikan ke pihak orang tua bahwa anak itu apa namanya ada PJJ itu dari jam sekian sampai jam sekian. Sehingga maksudnya menyampaikan seperti itu biar orang tua itu mengetahui dan tahu oh berarti anaknya di jam tersebut itu sekolah gitu, lagi belajar gitu dari rumah. Tapi masih ada orang tua yang kadang bukan tidak peduli tapi agak gimana ya, kan bisa ini bisa nyambi gimana gitu, bisa bantu orang tuanya ataupun dengan apalah pekerjaan yang lain di rumah gitu ya. Sebenarnya bisa jadi bisa juga sih kalau kalian itu mengerjakannya sebelum BDR atau sesudah dengan intinya komunikasi dengan orang tua, anak dan orang tua itu juga harus bisa gitu ya. Jadi orang tua juga paham, iya Bu, nanti kalau habis ini saya kerjakan ataupun dengan sebelum kalian BDR dikerjakan dulu atau bagaimana. Insya Allah namanya orang tua juga kalau kitanya menyampaikannya dengan baik dan memang benar gitu, orang tua juga pasti mengerti gitu. Tapi kayaknya sebagian aja ya, sebagian aja mungkin ya orang tua yang seperti itu. Tapi banyak juga sih yang sudah tahu bahwa anaknya itu di jam itu belajar. Iya. Seperti itu, Dwi. Gimana, Wi? Oke, terima kasih Bu Umi. Nah ini kira-kira pengalaman pribadi ya, Dwi ya. Jadi makanya ini kalau anjuran saya ya Wi ya. Jadi bangunnya pagi-pagi itu. Jadi habis sholat subuh bangun nyapu dulu. Sehingga kira-kira tugas apa nih? Cucian piring segala macam kan gitu. Ada cucian piring, disapu dulu biar nanti nggak suruh-suruh ketika ada tugas. Ntar pesan dulu, Mama tercinta, ini saya mau tugas dulu sekolah dulu Mama. Ini jangan diganggu Mama ya. Gitu ya. Tapi nggak apa-apa. Udah dijelaskan pertanyaan. Oh, iya. Ya nggak apa-apa. Mungkin sebagian orang tua sudah ada yang bosan juga gitu melihat anaknya mungkin belajar tapi sambil tiduran main HP gitu ya, dikirain mungkin wah ini nggak ada tugasnya udah selesai tetap main HP gitu, mungkin punya pikiran seperti itu juga ya. Ya, luar biasa. Ini pertanyaan yang bagus ini dan ini banyak dialamin, saya kira tidak cuma satu. Mungkin ada teman yang mau tanya soal ini mungkin malu gitu. Jadi ini pertanyaan bagus, bisa jadi acuan yang lain ya. Ya, jadi kalau ada itu juga saling mengerti. Jadi antara orang tua dukung, anaknya juga ngerti bantuan membantu kerjaan orang tua kan gitu karena memang di rumah. Baiklah, gimana Dwi? Jawaban dari Mumi udah oke? Oke, Pak. Oke, mantap. Pak Mugi mau Halo, menambahkan nih buat Ananda Dwi. Siap. Ya Bu, monggo. silakan. Asik. Ya, nih Dapat Dwi, petlah Ibu gitu. sharing juga nih. Kan begini, Ibu juga kan sama ngajarnya online ya. Nah, Ibu tuh di rumah itu tinggalnya sama orang tua yang sudah berusia 85 tahun. Alhamdulillah masih sehat. Nah, cuman ya nama juga orang tua ya. Sama Dwi, yang dirasakan oleh Dwi juga ada sebagian Ibu rasakan. Jadi ketika Ibu mau ngajar itu, Ibu mau ngajar nih, udah Ibu siapkan semua masakan, semua yang diperlukan oleh Ibu saya. Terus pokoknya apa-apa sudah disiapkan. Jangan sampai ketika saya ngajar, beliau teriak-teriak pengen ini, pengen itu. Jadi mirip juga Dwi dengan Ibu sebetulnya ya, sama seperti itu. Jadi memang seperti yang disampaikan oleh Pak Mugi, itu memang gimana ya, mungkin orang tuh ngelihatnya seperti kata Bu Umi tadi, belajar sambil tiduran, akhirnya dipikirnya nggak belajar, cuman HP-HPan. Atau orang tua juga mungkin belum paham kalau belajarnya itu memang menggunakan HP seperti itu. Ya jalan terbaiknya tadi, penuhi semua kebutuhannya, kita minta pengertiannya, kemudian pagi-pagi sudah bangun seperti yang tadi oleh Pak Mugi bilang, kemudian juga kalau bisa belajarnya pakai laptop aja.
Jadi supaya kelihatan kalau itu adalah belajar. Soalnya kalau HP kan kadang-kadang yang nggak ngerti juga apa sih HP-HPan mulu gitu. Padahal mah lagi ngerjain tugas. Seperti itu aja Bu Umi, mungkin sharingnya tambahan pengalaman saya ini mah. Terima kasih Bu Yeti. Luar biasa ya. Jadi gini loh Wi ya. Oh ini lagi ini buat kita semua ya. Jadi yang masalah seperti itu ternyata tidak cuma siswa, nah, guru pun ada seperti itu gitu loh. Jadi emang itu salah satu kendala untuk daring. Atau mungkin untuk yang lain silahkan, monggo Bu Sugi. Tapi kalau Bu Sugi yang nanya syaratnya harus ada pantunnya ya Bu Sugi ya. Mana Bu Sugi? Oh. Bisa aja. Saya itu dua dunia di depannya laptop. Oh iya ya. Maaf Jadi Bu. nggak apa-apa. Jadi untuk pembelajaran e-learning memang ada kekurangan, ada kelebihannya. Ini sharing aja ya Bu Mia. Ya, Jadi Bu. kalau di SMA 5 sama juga sih pakai e-learning. Tapi kalau kita kangen, kita pakainya sinkronos, bisa Google Meet, bisa Zoom, sama bisa Webex. Tapi yang paling murah sekarang Google Meet. Kalau Zoom sekarang 40 menit udah habis, Webex 40 menit gitu. Jadi memang kadang-kadang anak-anak bisa sambil habis ngisi absen langsung tiduran nggak ketahuan ya Bu, karena kan e-learning. Iya betul. Jadi ya memang begitu. Untuk di SMA 5, untuk sharingnya kita untuk yang laporan ke kurikulum gunakan e-learning. Tapi kalau sekiranya agak sulit boleh pakai Zoom. Awal-awalnya kita pakai ini, pakai Google Classroom. Selanjutnya pernah pakai Office 365, pakai Sway, pakai Teams. Tapi waktu itu kan saya yang instrukturnya, yang lulus 5 orang mau digulirkan di sekolah, teman-teman masih belum siap. Jadi ya udah back to basic, kembali lagi ke basic begitu. Jadi semuanya itu ada positif negatifnya. Kalau e-learning kita habis ngajar, kita cuma di laptop atau tidak lihat juga tidak apa-apa ya Bu, tahu-tahu rekap nilai atau rekap kehadiran itu bisa. Iya betul. Mungkin itu aja kali ya Bu. Tadi katanya suruh pantun ya, Masya Allah. Apa dulu nih ya? Pantunnya Bu yang enak biar semangat. Biar semangat ya. Pergi ke pasar membeli pare, beli juga korma azwa. Hari ini webinar sore, e-learning menurut pandangan siswa gitu. Mantap. Terakhir buat ini ya, paling nikmat makan jasuke, makan bersama sahabat di sekolah, materi e-learning yang oke, webinar selesai, ucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Yeti kasih pantun dong. Nggak bisa, saya emang nggak bisa pantun. Udah diajarin Bu Sugi tapi nggak ada kemajuan ya Bu Sugi ya. Yang itu bakat tuh, kayak gitu tuh bakat tapi bisa digali juga. Tapi lama kalau emang nggak bakat tuh galinya lama. Iya. Ya, emang sekali terima kasih Bu Sugi ya atas masukannya. Emang untuk e-learning ini ya untuk PJJ yang COVID ini membawa dampak ada positifnya juga Bu. Yang tadinya guru-guru nggak biasa di teknologi bisa mendapat income tambahan jadi YouTuber ya. Dia jadi YouTuber akhirnya bisa buat video latihan yang tadinya pakai KineMaster segala. Nah, itu kan main anak-anak. Akhirnya guru-guru pun akhirnya belajar untuk KineMaster untuk pembelajaran cara ngedit video, akhirnya jadi YouTuber, jadi tambahan. Dan seperti itu saya juga ngalamin seperti Bu Sugi kayak gitu. Dalam satu waktu itu saya 3 sekaligus webinar datang. Jadi di depan saya itu ada 2 laptop, 2 handphone itu nyala semua. Jadi ada pajak. Handphonenya panas. Iya, untungnya Pak, untungnya Bu. Jadi kalau dalam sesi offline kita harus datang ke sana waktunya udah habis, nggak bisa 2 gitu. Ini bisa 4 sekaligus, luar biasa. Ya, nah makanya kalau ini bisa lama nggak nih? Gitu. Makanya kemarin kan saya kan ada ini ya intermezzo gitu. Kemarin dapat beasiswa S2 itu tadinya mau saya ambil Bu, karena saya pikir kalau daring gitu, karena kan 90% harus hadir. Lah ini kalau daring cuman sampai Januari, wah berarti selanjutnya datang terus kan gitu. Nah makanya kalau daring terus sih saya beruntung, tinggal saya rekam aja, tinggal saya di depan laptop sambil ngerjain yang lain, saya rekod, ntar saya dengerin ulang. Nah karena saya pikir ini emang banyak kerjaan yang harus diselesaikan, makanya saya mundur dulu ada beasiswa S2 itu.
Gitu. Ya, Sebenarnya saya, Pak. nanti kalau emang rezeki bisa dapat lagi, Bu. Ini mungkin emang hidup itu pilihan, jadi harus ada yang dipilih. Saat ini harus menyelesaikan kerjaan yang emang lagi drop, harus dinaikin lagi gitu. Jadi kan kalau nanti berharap status sosialnya naik dengan apa titel, tapi dapurnya nanti nggak ngebul, anak-anak nangis kan nanti jadinya nggak imbang nanti, nggak balance. Nah ini coba membalancekan dulu, Bu. Ya, monggo itu intermezzo aja. Emang ini luar biasa tentang e-learning untuk siswa, tapi ini bisa dengan meskipun dengan adanya ini kelebihan dan kekurangan siswa yang disurvei, tapi ini membuat kita yang mungkin jadi guru akan berpikir berinovasi untuk mengembangkan biar siswa itu merasa daring itu jadi kelebihan, bukan kekurangan gitu. Monggo yang lain atau mungkin di sini ada Mas Irfan Akbar siapa ini? Monggo. Atau siapa? Hilmi? Meskipun host nggak apa-apa, saya kasih waktu. Karena emang di sini nggak banyak. Nanti kalau saya yang cuap-cuap terus malah nanti jatuhnya saya jadi presenter nggak seru ya. Gimana Bumi? Mau menambahkan ulasan? Sudah tidak ada yang bertanya, berarti saya langsung ini Sebentar, kita tutup. Kalau emang nggak ada yang bertanya, ini mungkin akan kita akhiri. Sebentar saya tanya satu-satu karena nggak banyak ini. Bu Suki, ada tambahan lagi? Ilmi enggak? Ibu Yeti mungkin ada tambahan? Oh enggak. Oke. Ya. Cukup, Pak, cukup. Oke. Ya karena emang nggak ada tambahan, maka acara webinar kali ini ulasan tanya jawab sesinya udah kita tutup ya. Untuk itu saya minta untuk Ibu Umi mungkin memberikan simpulan dari yang disampaikan tadi biar mungkin lebih jelas untuk para peserta dan bisa ada yang dibawa pulang nih, yang dibawa ulang. Oh ternyata ini bermanfaat sekali. Monggo Ibu Umi, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih, saya akan memberikan simpulan ya. Pada dasarnya pembelajaran daring ini mempunyai kelebihan dan kekurangan ya. Kelebihannya itu tadi sudah saya sampaikan di atas, kekurangannya juga sudah ada ya. Jadi di dalam pembelajaran ini, pembelajaran PJJ ini siswa kita harapkan merasa lebih efektif ya. Pembelajarannya ini lebih efektif dan lebih menyenangkan. Dan bagaimana guru bisa menyajikan gitu ya, menyajikan pembelajaran itu secara menyenangkan. Itu tadi sudah disampaikan juga, boleh melalui video atau dengan voice note seperti yang sudah disampaikan Bu Yeti. Jadi banyak supaya pembelajaran walaupun ada kekurangannya, tapi tetap kita harus menyajikan yang terbaik ya, pelayanan yang terbaik buat siswa-siswa kita. Ya, terima kasih untuk kesempatan ini. Saya sudah menyampaikan paparan diskusi sore ini. Terima kasih kepada Bu Yeti, terima kasih kepada Ibu Ugi yang sudah bergabung di sore hari ini. Terima kasih juga sharingnya membuat saya lebih semangat dan bisa berkolaborasi nantinya yang tadi sudah disampaikan Bu Yeti dan Bu Ugi juga nanti insya Allah akan saya perbaiki lagi ya. Mungkin saya banyak kekurangan juga, mohon dimaafkan karena ini sedang belajar juga. Saya juga belum bisa gitu ya menyajikan yang terbaik. Gitu. Selamat sore, terima kasih Bu Yeti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umi, sekali penjelasannya. Jadi luar biasa ya. Emang ini kalau diruntut terus nggak akan selesai-selesai. Emang ini pas masa pandemi ini kalau diulas nih kekurangan kelebihan udah aja kan gitu. Dan ini memang kita alamin saat ini. Ya. Terima kasih Bapak Ibu, Bu Suki, Yeti, Pak Rido ya telah hadir. Mungkin nanti akan ada refleksi yang akan setelah saya tutup nanti akan diulas sama host nanti ya. Jalan-jalan ke Jati Asih dari pagi hingga petang. Kami sangat berterima kasih Bapak Ibu Adik yang sudah datang ya. Mantap. Mantap Ibu. Jadi Udah bisa akhiri
ketularan Terima buruk kasih semuanya. tuntunnya. Assalamualaikum. Saya kembalikan ke host. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.